Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum ayuhat tullab, subahul khair. Arju an takunu jami'an fi hadal yawm, fi hadal subah, fi sihatin wa afiyah, wa fi awnillahi wa taufiqih. Fi hadhil hissah, nahnu sanabahas anil kinayah. Al-kinayah hiya ba'dun minal abhath fi ilmil bayan. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan siap menerima materi kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai kinayah. Kinayah adalah salah satu bahasan dalam ilmul bayan yang merupakan bagian dari pembahasan ilmul balaghah. Dalam ilmu bayan ada at-tashbih, ada al-isti'arah, dan al-kinayah. Dua bahasan yang lain yaitu at-tashbih dan al-isti'arah sudah kita bahas. Mari kita sekarang akan membahas mengenai al-kinayah. Baik, kita bahas. Sekarang yang pertama kali kita bahas adalah ta'riful kinayah. Ta'riful kinayah lughatan kanaitu kada. Pengertian kinayah secara bahasa itu seperti kalau kita mengatakan pada orang kanaitu kada, aku menjulukimu demikian, atau seperti ini. Itu dari segi bahasa. Bagaimana dari segi istilah? Al-kinayah hiya lafdun utliqa wa urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati dhalikal ma'na. Kinayah adalah lafadz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Makna konotatif di samping boleh juga yang dimaksud adalah pada makna yang sebenarnya atau makna denotatif. Kinayah ini bisa juga disebut dengan ungkapan kalau dalam bahasa Indonesia atau idiom. Ini adalah ungkapan yang biasa dipakai oleh suatu kaum. Namun yang dimaksud di sini adalah penutur dalam bahasa Arab. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Indonesia contohnya ada kata keras kepala, kemudian kepala batu, kemudian ada negara matahari terbit, itu sebutan untuk Jepang misalnya, itu termasuk dalam kategori ungkapan dan dalam bahasa Arab ini disebut dengan kinayah. Mari kita lanjutkan dengan membahas salah satu contoh dari kinayah. Ada salah satu contoh dari kinayah, yaitu misalnya ada sebuah kalimat, Utsman katsirur ramad. Utsman mempunyai banyak abu. Utsman katsirur ramad ini tidak sama interpretasinya seperti dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Arab di mana katsirur ramad di situ diartikan banyak abunya. Yang dimaksud di sini adalah katsirur ramad ay al-jawad au al-karam. Orang yang banyak abunya itu adalah orang yang baik hati dan dermawan. Mengapa bisa demikian? Ini adalah salah satu jenis kinayah yang disebut dengan kinayah ba'idah, di mana interpretasinya agak jauh, jadi harus membutuhkan pemikiran mendalam. Katsirur ramad, banyak abunya itu berarti dia katsirul hatab, banyak kayunya. Karena dia banyak kayunya berarti katsirut tabakh, dia sering memasak. Kenapa dia sering memasak? Katsirud duyuf, dia banyak tamunya. Karena itulah, karena dia orang yang selalu menyuguhi tamunya dengan berbagai macam hidangan, maka akhirnya menghasilkan sifat di mana dia disebut dengan orang yang dermawan, yahsul karom. Jadi kenapa di situ Utsman disebut dengan katsirur ramad? Karena dia orang yang dermawan, yang sering menyediakan jamuan kepada tamunya. Orang yang mengadakan jamuan berarti dia sering menyalakan kayu untuk membuat perapian, untuk memasak, dan efeknya akan ada banyak abu di rumahnya. Jadi ini adalah konotasi yang positif. Ini salah satunya. Nanti kita akan membahas lagi jenis-jenis kinayah untuk lebih jelasnya. Jenis-jenis kinayah, anwa'ul kinayah, di situ yang pertama satu, kinayah anis sifah, yang kedua, kinayah anil mausuf, yang ketiga, kinayah anin nisbah. Kinayah anis sifah dibagi menjadi dua, yaitu kinayah qoribah dan kinayah ba'idah.
Lafadz yang dikinayahkan disebut dengan mukanna anhu dan lafadz kinayah disebut dengan mukanna bih. Penjenisan ini berdasarkan pada mukanna anhu. Jadi jenis kinayah ada 3, kinayah anis sifah, kinayah anil mausuf, dan kinayah anil nisbah. Kinayah anis sifah dibagi lagi menjadi 2, yaitu kinayah qoribah dan kinayah ba'idah. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing jenis kinayah ini dari contoh-contoh berikut. Jenis kinayah yang pertama yaitu kinayah anis sifah. Hiya al-kinayah allati tadullu ala sifatin tulazimul ma'nal makhfi fil jumlah. Mislu as-sidqu wal amanah wal ihtiram wa taqdir ila akhirih. Ay dzikrul unsur al-mausuf ma'a sifatin ma. Kinayah yang menunjukkan pada sifat yang menetap pada makna tersirat dalam kalimat. Misalnya tentang kejujuran, amanah, penghormatan, takdir, dan yang lain-lain. Yang menyebutkan sifat yang menetap pada mausuf. Itu adalah pengertian dari kinayah anis sifah. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat contoh pada slide. Mungkin akan lebih memahami maksudnya. Ada sebuah contoh, alqa al-jundi silahahu. Alqa al-jundi silahahu. Al-ma'na al-zahir, makna asli dari kalimat ini adalah huwa ilqa'us silah. Dia, jundi, tentara, memberikan pedangnya, meletakkan pedangnya. Bainamal ma'nal khafi abis sifah al-maqsudah hiya al-istislam. Sedangkan makna tersiratnya sebenarnya di sini adalah al-istislam, yaitu menyerah. Makna zahirnya adalah meletakkan pedang, sedangkan makna tersiratnya adalah menyerah. Ini adalah salah satu contoh kinayah anis sifah. Anwa'ul kinayah anis sifah. Kinayah anis sifah tadi sebagaimana disebutkan dalam bagan yang sebelumnya dibagi menjadi 2, yaitu al-kinayah al-qoribah dan al-kinayah al-ba'idah. Al-kinayah al-qoribah hiya al-kinayah allati la yahtaju isalul ma'nal murad fiha ila wasitatin bainal ma'nal murad wal ma'nal zahir. Fayasilu al-qari lil ma'na duna takhlili dhihniyin lahu. Jadi kinayah qoribah ini adalah kinayah yang menyampaikan makna murad, makna yang dimaksud, tidak membutuhkan perantara dengan makna asli. Artinya tidak membutuhkan pemikiran yang mendetil atau rumit. Begitu kita mendengar, kita akan tahu maksud dari kinayah itu tanpa membutuhkan rentetan panjang seperti contoh Utsman katsirur ramad yang ada di depan tadi. Ini adalah contoh dari kinayah anis sifah yang jenisnya qoribah. Contohnya di sini misalnya qauluhu ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Fa fi hadhihi al-ayat qusida bil yad al-maghlulah ila al-unuq bil bukhl, amma al-yad al-mabsuta fahiya al-israf. Ada kata maglulah di situ. Maglulah itu adalah terbelenggu. Orang yang tangannya gegem, terbelenggu, di lehernya diletakkan di belakang, itu berarti orang yang pelit. Jadi kita tahu kalau orang suka gegem tangannya, diletakkan di belakang lehernya, berarti dia nggak suka memberi. Sementara yang mabsutoh terlalu terbentang lebar, itu adalah ungkapan untuk orang yang boros. Dari kalimatnya maglulah dan mabsutoh ini tidak butuh pemikiran panjang, kita akan langsung tahu maksud dari terbelenggu dan terbentang itu adalah pelit dan berlebih-lebihan. Itu adalah contoh dari al-kinayah al-qoribah. Jenis kinayah anis sifah yang kedua yaitu al-kinayah al-ba'idah. Al-kinayah al-ba'idah hiya al-kinayah allati yahtaju isalul ma'na al-murad fiha ila wujudi wasitatin yutimmu min khilaliha intiqalul ma'na min al-zahir ila al-batin. Kinayah ba'idah adalah kinayah yang penyampaian makna muradnya membutuhkan perantara. Kalau yang qoribah tadi tidak membutuhkan perantara. Dan perpindahan maknanya lebih rumit dan mendalam bagi orang yang mendengar atau membaca kalimat kinayah tersebut. Contohnya misalnya silakan dilihat di bawah.
Hadhil mar'atu na'umud duha. Perempuan ini tukang tidur pada waktu duha, kalau diartikan seperti itu. Artinya bagaimana sebenarnya, ini sindiran atau ungkapan untuk apa? Kinayah annaha at-taraf. Perempuan itu at-taraf, perempuan yang bermewah-mewah, sosialita. Jadi orang yang jarang bekerja selalu mendapatkan bantuan. Di anna baqa'a naumil mar'ah hatta intihai waqtid duha yastalzimu kasrata tafarruqiha. Silakan dilihat terjemahnya, yang masih tidur sampai habis waktu duha berarti dia banyak menganggur. Kasratu tafarruqiha, banyak nganggur. Kemudian wa kasratu tafarruqiha, kalau orang banyak nganggur, tastalzimu wujuda man yakhdimuha, berarti ada orang yang bantu dia. Kemudian wa wujudu man yakhdimuha yastalzimu tarofaha. Kalau dia banyak yang membantu, berarti dia berada dalam kehidupan yang bermewah-mewah. Jadi pemikirannya cukup jauh dari yang disebutkan dalam kalimat. Ini namanya, contohnya adalah kinayah ba'idah. Seperti tadi, Utsman katsirur ramad. Jadi membutuhkan banyak sekali pemikiran sebelum memahami arti dari kinayah ini. Mari kita lanjutkan pada jenis kinayah yang kedua, yaitu al-kinayah anil mausuf. Jenis kinayah yang kedua yaitu kinayah anil mausuf. Hiya al-kinayah allati tudhkaru biha as-sifa bisyaklin mubashir wa imma ayyakuna lil mukanna anhu fiha ma'nan wahidan yusafu bihi. Adalah kinayah yang menyebutkan sifat objek secara langsung, mukanna anhu atau lafadz yang dikinayahkan dengan menggambarkan sifat tersebut hanya bermakna satu saja. Pada kinayah ini disyaratkan sifatnya khusus. Contohnya misalnya di sini ada sebuah ayat, fasbir li hukmi rabbika wala takun kashahibil hut. Bersabarlah dengan hukum Tuhanmu dan jangan jadi kayak si sahibil hut. Sahibil hut di sini kinayah an sayyidina Yunus. Ini adalah kinayah untuk Nabi Yunus. Dia disebut dengan sahibil hut, pemilik ikan laut. Nah, ini julukan untuk Nabi Yunus. Jadi begitu kita menyebutkan sahibil hut, maka orang akan langsung tahu siapa yang dimaksud di sini, yaitu Nabi Yunus. Jadi ini langsung pada mausuf atau benda yang disifati. Ini adalah kinayah mausuf. Contoh kedua misalnya, darabtu rajula fi mautini asrarihi. Aku memukul laki-laki tersebut di pusat rahasia. Yang dimaksud dengan mautinil asrar di sini adalah hati. Dimana kalau kita bilang mautinil asrar, maka pemikiran kita akan langsung tertuju pada satu benda, yaitu hati. Jadi langsung pada objeknya atau mausufnya, yaitu hati. Itu adalah contoh dari kinayah mausuf. Jenis kinayah yang ketiga yaitu kinayah anin nisbah. Wahya al-kinayah allati tushiru ilal mausuf wa sifatihi walakinnaha la tunsabu ilahi mubasyaratan bal syai'in yadullu alaihi aw yartabita bihi kan nisbah ila husnil khuluq aw fasahatil lisan. Kinayah yang disebutkan mausuf dan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut secara langsung, tetapi disandarkan pada sesuatu yang erat kaitannya dengan sifat atau dengan mausuf. Jadi ini seperti ada sesuatu yang disebutkan itu sesuatu yang berhubungan dengan sebuah benda misalnya. Contohnya misalnya di sini penisbatan pada akhlak baik atau lisan yang fasih diucapkan dengan begini. Al-fasahatu fi bayanih wal balaghatu fi lisanih. Kefasihan terletak pada penjelasannya dan keindahan ucapan terletak pada lidahnya. Jadi tidak langsung disandarkan kepada orangnya, tetapi kefasihannya diletakkan pada penjelasannya dan keindahan ucapan diletakkan pada lisan atau lidahnya, bukan pada orangnya secara langsung. Tetapi bayan, penjelasan dari orang itu, dan lisan ini adalah ada kaitannya dengan orang yang dipuji. Contoh lain misalnya al-majdu yatsba'u dhillahu. Sifat al-majdu atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya. Arti kalimat ini adalah kemuliaan mengikuti bayangannya.
Jadi al-majdu atau kemuliaannya ini disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengan orang yang dipuji, yaitu dikaitkan dengan bayangannya. Ini disebut dengan kinayah anin nisbah. Selanjutnya, untuk lebih memahami jenis-jenis kinayah tadi, kita akan belajar lagi beberapa contoh supaya kalian lebih paham. Selanjutnya, mari kita belajar contoh-contoh kinayah. Di sebelah kanan pada bagian ini ada al-kinayah, ini adalah kalimat dengan lafaz-lafaz kinayah. Kemudian di sebelah kiri itu adalah tahdidul kinayah. Jadi jenis kinayah yang tadi sudah kita bahas. Kalimat pertama, madahtuha fahmarra wajhuha. Aku memuji dia, perempuan, dan memerahlah wajahnya. Ini disebut dengan kinayah sifah qoribah. Ini adalah kinayah anil khajal. Kinayah sifah qoribah karena tidak membutuhkan pemikiran mendalam. Ketika kita mendengar seseorang yang memerah wajahnya berarti pertanda malu. Khajal ini adalah kinayah ungkapan untuk seseorang yang merasa malu. Disebut dengan ihmarra wajhuha. Kemudian contoh yang kedua yaitu Khalil na'imul kaffain. Khalil na'imul kaffain. Khalil adalah seseorang yang Khalil na'imul kaffain, tangannya bagus. Tangannya bagus di sini bukan berarti bentuknya cantik atau gimana ya. Jadi ini sebutan untuk orang justru konotasinya negatif. Di sini disebutkan na'imul kaffain adalah kinayah an adami au qillatil amal. Ini berarti si Khalil ini adami au qillatil amal. Dia tidak pernah bekerja atau sedikit mengerjakan pekerjaan. Jadi digambarkan di situ tangannya halus tuh berarti dia jarang bekerja. Ini pemikirannya membutuhkan rentetan pemikiran seperti halnya contoh tadi yang di depan, Utsman katsirur ramad, atau contoh yang al-mar'ah na'umud duha yang tadi disebutkan. Kemudian contoh yang ketiga di sini ta'amalu misra fi intajidz dzahab al-aswad. Intajidz dzahab al-aswad itu artinya menghasilkan emas hitam. Ketika mendengar kata emas hitam di sini kinayah anil bitrul. Ini adalah ungkapan untuk al-bitrul. Al-bitrul ini adalah minyak bumi atau bahan baku BBM. Di situ disebut dengan al-dhahab al-aswad. Al-dhahab artinya emas, al-aswad artinya hitam. Ini merupakan kinayah mausuf. Jadi ketika kita mendengar kata al-dhahab al-aswad berarti langsung tertuju pada satu benda atau mausuf, di situ yaitu al-bitrul. Kemudian contoh yang keempat, ta'allama ar-rajul lughatad dad. Seorang laki-laki belajar lughatad dad. Lughatad dad ay al-lughah al-arabiyah, kinayah an ta'allumil lughah al-arabiyah. Kenapa bahasa Arab disebut dengan lughatad dad? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki satu-satunya huruf dot. Tidak ada bahasa lain yang memiliki huruf ini. Dan ini dot ini adalah huruf dengan pengucapan tersulit. Maka ketika mendengar lughatad dad, jadi bahasa yang memiliki huruf dot, kita langsung akan terpaku pemikiran kita kepada al-lughah al-arabiyah. Contoh selanjutnya, ini masih pada contoh kinayah mausuf. Lam azur Madinatan Nur min qablu. Aku belum pernah mengunjungi Madinatan Nur. Madinatan Nur ini adalah kinayah an Madinah Baris atau kota Paris. Ketika mendengar Madinatan Nur itu berarti kota cahaya. Kenapa Paris disebut dengan kota cahaya? Karena kota ini baik siang ataupun malam bangunan-bangunannya memiliki cahaya yang terang dan listriknya dinyalakan baik malam terutama ya. Jadi kotanya sangat bercahaya, maka disebut dengan istilah Madinatun Nur. Begitu mendengar kata Madinatun Nur, ini berarti adalah ungkapan untuk kota Paris. Kemudian contoh yang terakhir, al-karamu baina thawbaihi. Kemuliaan ada di antara dua pakaiannya. Ini adalah contoh dari kinayah anin nisbah. Kinayah anin nisbah di mana kinayah anil karom ini mengungkapkan tentang kemuliaan.
Tapi kemuliaannya di sini dinisbatkan di antara dua pakaiannya. Jadi dia memiliki kemuliaan yang terdapat pada dua pakaiannya. Ini adalah contoh kinayah anin nisbah. Itu tadi beberapa contoh sekaligus kenapa disebut kinayah tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya contoh ini kalian semakin paham dengan kinayah dan segala jenisnya. Sekian bahasan kita mengenai kinayah. Syukron ala ihtimamikum. Mudah-mudahan penjelasan tadi memahamkan. Silahkan diputar beberapa kali seandainya masih belum paham. Dan silahkan dibuka juga buku paket kalian, buku bahasa Arab peminatan kelas 12. Syukron ala ihtimamikum. Madah at-taliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.